datang di podcast Seventeen Forever. Yeay. Nah, kali ini kita mau ngapain sih, Ray? Kali ini kita punya bintang tamu yang seru banget nih. Soalnya kita hari ini mau bahas tentang, katanya kemarin ada mahasiswa Unila yang ngelaksanain pengabdian. Nah, pengabdiannya itu di salah satu SD di Bandar Lampung. Oh, gitu, menarik nih karena ini itu mungkin sudah sering terjadi, tapi untuk di jurusan kita sendiri, terutama untuk di semester awal mungkin ini masih baru ya teman-teman, betul. Nah, gimana kalau kita langsung panggil aja nih Boleh. tamu-tamu yang sangat-sangat gong? Iya, kita hitung kali ya. Ya. 1, 2, 3. Silakan masuk. Wah, bangga dong sama Almet ya. Oke. Kali ini kan kita udah kedatangan nih tamu-tamu spesial dari salah satu jurusan ilmu administrasi bisnis. Gimana sebelum kita mengenal lebih jauh nih Naila, gimana kalau kita kenalan dulu? Boleh. Dari siapa nih? Tapi kenalannya dari kita dulu dong. Oke. Nah, kenalin, nama saya Rosalia Anggraini. Saya Naila Ridatul Aisyah. Dan kita di sini sebagai host yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Betul. Nah, sekarang kita mulai ke sebelah sini dulu. Iya. Oke, jadi nama aku Dinda Setiawati dari jurusan Administrasi Bisnis dari Universitas Lampung. Dan saya Anggita Anggraini dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Dan saya Octalia Jeng Prastuti dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Lampung. Oke. Langsung kita mulai aja kali ya. Iya, sesi langsung tanya aja, jawabnya. Nah, sekarang mau nanya dulu nih ke Okta. Kan kemarin udah melaksanakan pengabdian di salah satu SD di Bandar Lampung. Kalau boleh tahu, bisa dijelasin sedikit nggak sih apa aja yang udah dilakuin di sana? Oke, jadi kami melakukan program sosialisasi yaitu tentang menabung yang kami rancang untuk kelas 6-3 Bandar Lampung. Di sana kita memaparkan materi tentang menabung seperti apa itu menabung, tujuannya, manfaat serta tips-tipsnya. Seru banget ya. Betul, ini sangat menarik ya teman-teman. Iya. Dan saya juga sebagai host nih juga kayak wah pengen tahu lebih dalam nih. Benar. Nah, di sesi pengabdian kemarin itu kira-kira materi apa aja sih Kak yang disampaikan? Kami menyampaikan 3 materi utama nih yang ada tentang pentingnya menabung, terus ada juga materi tentang perbedaan kebutuhan versus keinginan. Adapun kami memberikan tips-tips cara menabung yang efektif itu seperti apa. Oh, Begitu. Lantas kenapa dari banyaknya tema nih, ada tema, padahal di luar sana kan pasti banyak banget masalah-masalah sosial yang bisa diangkat sebagai tema. Ada tentang sosialisasi narkoba mungkin, bullying, dan kenapa kalian memilih tertarik memilih untuk ambil tema menabung? Karena menurut kami menabung itu sangat penting ya untuk semua orang, maupun kalangan muda maupun kalangan dewasa. Apalagi untuk anak seumuran mereka yang kebutuhannya lumayan banyak ya buat masa depan. Betul. Jadi menurut kami usaha untuk mengenalkan mereka tentang hal menabung itu sangat penting agar mereka terbiasa untuk mengatur keuangan sedini mungkin dengan cara menabung. bener banget. Apalagi sekarang tuh bukan cuma anak kecil yang susah menabung, tapi orang dewasa juga karena tidak dibiasakan menabung dari kecil kayak gitu. Nah, boleh tahu nggak sih siapa aja yang terlibat dalam pengabdian ini? Tentunya pelaksananya adalah kami bertiga ya, mahasiswa Universitas Lampung, dan juga di sana pun ada guru-guru yang membantu kami untuk mengatur jadwal agar tidak tertabrak dengan jadwal-jadwal materi mereka. Begitu ya, jadi sudah direncanakan dan sudah di-planning dari awal, sudah dipersiapkan surveinya kapan, terus meminta izin dengan sekolahnya kapan, turlapnya kapan ya. Betul. Bagus sekali. Terus pada saat itu pelaksanaannya itu
di hari apa atau kapan dan di tanggal berapa, Kak? Jadi sosialisasi ini tuh berlangsung pada hari Rabu, tepatnya pada 3 minggu yang lalu ya. Iya. Kita mulai acaranya itu dari jam 8 sampai jam 11 siang. Untuk waktu sebelumnya kami memerlukan waktu sekitar seminggu untuk persiapannya, dimulai dari survei langsung ke tempat lapangan, lalu kita pengajuan izin ke sekolahnya, dan yang terakhir itu kami mempersiapkan materi-materi yang akan disampaikan ya. Nah, dari banyaknya sekolah dasar di Bandar Lampung ini, kenapa kalian tertarik untuk memilih Min 3 sebagai target untuk pengabdian kalian? Kami memilih Min 3 Bandar Lampung karena sekolah itu cukup dekat ya dengan kampus kami. Selain itu juga sekolah ini memiliki siswa yang antusias dalam kegiatan ini. Menarik ya Naila, menarik sekali. Tapi yang bikin saya penasaran nih, tadi kan udah di-spill tuh oleh Kak Okta, ada apa namanya tadi, survei, terus ada perizinan, ada turlap. Nah, bisa nggak sih Kakak ceritakan nih secara detail pelaksanaannya itu seperti apa pada hari Rabu saat itu? Oke, ini kami memulai survei awal itu untuk mengetahui lokasi serta ketersediaan jadwal para guru-guru serta anak muridnya ini di hari apa. Selanjutnya kami mengajukan izin resmi kepada kepala sekolah. Nah, baru dari situ kami melakukan sosialisasi ini setelah semuanya dipastikan benar-benar ini. Lalu pada hari pelaksanaan itu kami memulai dengan ice breaking untuk siswa kelas 6, dan setelah itu ada sesi pretest untuk mengetahui awal pengetahuan tentang menabung. Nah, kalau bisa diceritain nggak ice breakingnya tuh seperti apa gitu? Ya mungkin dari nama ice breakingnya terus diceritakan anak-anaknya diinstruksikan untuk seperti apa gitu. Nama ice breakingnya ini yaitu ular kekompakan. Jadi di sini tuh selain melatih kefokusan mereka, kami juga melatih kekompakan mereka ini sejauh mana seperti itu sebelum memulai materi, agar mereka juga tidak terlalu terfokus pada materi dan tidak terlalu kayak membebani lah materi ini. Jadi kami melakukan itu semua. Jadi di tengah kalian memberikan materi juga diselingi dengan ice breaking supaya hidup lebih hidup, nggak bosan gitu ya. Naila, mau tanyakan? Enggak deh. Oke, mungkin dari aku pribadi nih mau nanya. Kemarin kan aku lihat videonya ya, saya lihat videonya itu ada bagi-bagi celengan, hadiah nggak sih? gitu ya? Iya, ada bagi-bagi hadiah itu gimana sih? Kenapa kalian kepikiran untuk membagikan celengan tersebut? Tentunya karena materi utama kami adalah menabung, dan menabung itu menurut kami kalau misalnya untuk anak seukuran mereka, seumuran mereka itu menabung di bank-bank itu terlalu ribet gitu ya. Jadi kami membagikan tabungan kayak biar mereka tuh bisa Termotivasi termotivasi untuk menabung, kayak seperti menyisihkan uang jajan mereka, dan ketika melihat tabungan kan mereka termotivasi untuk wah aku harus menabung nih kan ada tabungan. Betul, gitu. iya. Berarti kalian juga memfasilitasi mereka ya, selain kalian membuat mereka termotivasi, tapi kalian juga memberikan wadah untuk mereka agar dapat melaksanakannya gitu. Ya, sebagai kenang-kenangan juga dari Sebagai kami. kenang-kenangan, betul. Kalau dari Kak Okta ada mau yang ditambahkan nggak? Setelah semua materi yang disampaikan, kami melakukan post-test lagi untuk mengevaluasi bagaimana setelah pemaparan materi itu diberikan, apakah siswa-siswa udah pada tahu atau belum, dan untuk meningkatkan pemahaman siswa sih Kak lebih lanjutnya. Oh, jadi di sebelumnya itu ada pretest, kemudian kalian sampaikan materi, terus ada post-test. Nah, dari hasil pretest dan post-test itu seperti apa sih Kak? Apakah mereka jadi tahu, apa malah tambah nggak tahu, apa gimana? Tentunya mereka mengalami perubahan yang signifikan ya. Jadi dari yang sebelumnya mereka nggak ngerti nih, apa sih menabung, gimana sih cara menabungnya efektif, gimana sih tempat menabungnya aman itu. Jadi mereka sudah mengetahui setelah kami menjabarkan materi, menjabarkan tentang solusi, jadi mereka sudah tahu. Seperti itu ya.
Menarik ya. Menarik sekali. Kegiatan ini. Dan kalau dari saya pribadi nih ya, sebagai host nih, kalau saya ditunjuk untuk mungkin melakukan pengabdian itu pasti akan sangat, apalagi untuk anak SD kelas 6 itu kan lagi nakal-nakalnya. Iya, benar. Itu sangat sulit sekali mengatur mereka. Nah, kakak-kakak ini gimana nih mengatur mereka tuh supaya bisa mengikuti kegiatan kalian tersebut? Tentunya harus ada kekompakan dari kami bertiga ya. Kekompakan. Lumayan menguras kesabaran, tapi untungnya mereka anak-anak yang bisa diatur. Jadinya ya seperti itulah. Kalau boleh tahu kesan-kesannya apa ya? Ini kita santai aja guys, Oh, iya, kita santai. Ketawa-ketawa aja ya. Beban. Karena ini podcast 17 Forever ini podcast santai kok. Ya kesannya tentu seneng banget ya bisa ketemu adik-adik yang super seru. Ya Menyenangkan iya, lah ya. menyenangkan. Iya, jadi di situ yang tadinya mungkin apa sih kayak nggak pernah ketemu anak kecil gitu ya. Jadi pengalaman. Melatih kesabaran juga. Tapi emang kelihatan sih ini wanita-wanita penyabar. Ada yang berniat untuk menjadi guru nggak setelah ini? Tidak. Sangat tidak jawabannya. Cukup Bisnis aja ya. Bisnis. Makanya masuk jurusan administrasi Bisnis, betul sekali. Naila, dia mau ditanyain? Udah sih kayaknya ya, pembahasan kita lumayan cukup seru ya hari ini. Banget ya nggak kerasa ya. Iya. Terasa kita udah berapa jam ya di sini? Oke, mungkin di sini saya sebagai host ingin menyimpulkan saja bahwasannya kegiatan pengabdian ini kami lakukan secara bahagia. Iya, sangat bahagia. Sangat bahagia karena ini jujur adalah pertama kalinya kami kita kan dari SMA yang berbeda ya. Terus kita harus didekatkan, dikompakkan menjadi satu kelompok yang harus mengatur anak-anak yang banyak, terus yang berbeda kepribadian dan di sini sangat mengatur bukan mengatur ya, kayak mengontrol emosi, melatih kesabaran kita dan kekompakan kita berlima. Saja. Lihat aja kita kompak Kita jadi kompak. Oke. Terima kasih untuk kakak-kakak sekalian, Kak Anggi, betul. Terima kasih juga Kak. sudah mengundang kami di podcast Nggak ada yang 17 Forever. Semoga 17 Forever ini dapat terus berkembang, kayaknya enggak. Karena ini sekali karena harapannya kita mendapatkan nilai terbaik dari podcast ini. bisa diambil yang baik-baik. Betul. Mungkin itu saja dari kami. Iya. Langsung kita tutup aja kali ya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton di rumah. Semoga teman-teman juga nggak males buat nabung karena nabung itu salah satu hal yang penting ya. Betul sekali. Oke. Kita punya jargon nih. Jadi kalau misalnya kita bilang kalau misalnya kita bilang menabung, enggak cocok. Kalau kita bilang bisnis, jawabannya cuan. Oke. Jadi siapa nih yang mimpin? Hostnya dong. Mungkin aku aja ya hostnya. Kalau aku bilang bisnis, bilang cuan. Oke. 1, 2, 3. Bisnis, cuan. Sampai jumpa di podcast berikutnya di 17 Forever. Yeay.